Yeah, hey, yeah, hey, yeah. Halo, salam sehat untuk kita semua. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan bayi baru lahir. Kemudian kita melakukan informed consent dan melakukan anamnesis riwayat dari ibu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Ayudian Saskia Dewi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi yang baru lahir. Nah, tujuannya di sini yaitu agar kita menilai keadaan fisik bayi, kemudian mengetahui adaptasi bayi dan juga memeriksa apakah ada kelainan atau ketidaknormalan pada bayi. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Perawat Dian. Ibu dengan Ibu siapa? Oh, Ibu Dewi. Bayinya siapa namanya, Ibu? Oh, Ari. Angge, Bu. Nah, di sini tujuan saya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bayi Ari, nggih, Ibu. Nah, nanti saya akan melakukan pemeriksaan dari ujung rambut adiknya sampai dengan ujung kaki adiknya, dan juga nanti ada pengukuran berat badan dan juga tinggi badan. Nah, nanti juga ada pengukuran pada lengan adiknya ya, Bu, ya, dan periksa mata, telinga, dan juga lain-lainnya. Ya. Nanti saya membutuhkan waktu kira-kira 30 sampai dengan 45 menit. Nah, apakah Ibu bersedia, Ibu? Bersedia. Nah, jika Ibu sudah bersedia, apakah Ibu ada pertanyaan sebelum saya melakukan pemeriksaan? Oh, tidak, Ibu. Ditunggu sebentar, Bu. Saya akan mempersiapkan alat-alatnya dulu. Ini kita akan mencuci tangan dan juga menggunakan handscoon. Cuci tangan dengan 6 langkah. Kemudian gunakan handscoon bersih. Kemudian jaga lingkungan bayi agar tetap hangat dan juga bersih dan juga aman. Nah, di sini agar tetap hangat kita akan menggunakan lampu sorot yang jaraknya kira-kira 60 cm dari bayi. Kemudian letakkan bayi di tempat yang datar dan juga nyaman untuk menghindari risiko bayi jatuh. Kemudian kita di sini akan melakukan penimbangan berat badan pada bayi. Di sini kita menggunakan timbangan bayi yang sudah dialasi dengan kain yang nyaman. Nah, atur pada timbangan agar sudah sesuai dengan titik nol. Kemudian taruh bayi perlahan. Nah, di sini hasil dari timbangan akan dikurangi dengan berat kain dan juga berat pada pakaian bayi atau pembungkus bayi. Nah, umumnya bayi yang normal beratnya yaitu 2.500 gram. Selanjutnya kita akan mengukur panjang pada badan bayi. Nah, kita mengukurnya dari ujung kepala sampai dengan tumit pada bayi. Menggunakan midline atau meteran. Misalkan bayi dengan posisi yang terlentang. Nah, umumnya panjang bayi yang normal yaitu 49 sampai dengan 50 cm. Selanjutnya yaitu pengukuran besar kepala pada bayi dan juga dada bayi. Nah, di sini kita melakukan pengukuran pada kepala bayi dari frontalis hingga ke occipitalis. Kita akan mengukurnya dengan cara melingkar. Nah, cek juga apakah ada kaput succedaneum. Nah, apabila ada kaput succedaneum, kita akan melakukan pemeriksaan pada hari kedua atau hari ketiga. Nah, umumnya besar kepala bayi yaitu 33 sampai dengan 35 cm. Kemudian kita lanjut pada pemeriksaan dada bayi. Pemeriksaan pada dada bayi dari depan dada ke punggung kembali ke dada. Nah, di sini harus sejajar dengan puting susu untuk mendapat nilai tengah-tengahnya. Umumnya, besar dada bayi yaitu 30 sampai dengan 35 cm. Pemeriksaan selanjutnya yaitu mengukur pada lengan atas bayi. Nah, di sini pastikan lengan bayi fleksi 90 derajat, kemudian kita mengukur panjang antara akromium ke olecranon. Nah, carilah titik tengahnya. Kemudian kita lingkari pada meteran. Nah, normalnya
lingkar lengan atas bayi yaitu 9,5 sampai dengan 11 cm. Kita akan mengukur suhu tubuh pada bayi. Nah, pada pengukuran suhu tubuh kita lakukan pada aksila. Kenapa pada aksila? Karena di aksila suhu tubuh yang paling normal di antara dubur dan juga mulut bayi. Nah, di sini kita akan menunggu dari 5 sampai dengan 10 menit. Umumnya suhu bayi adalah 36,5 sampai dengan 37,2 derajat Celcius. Kemudian kita lakukan pemantauan pada denyut jantung bayi. Nah, di sini kita akan menggunakan stetoskop dan juga stopwatch. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan dengan memperhatikan frekuensi denyut jantung bayi selama 1 menit penuh. Nah, umumnya denyut jantung bayi yaitu 120 sampai dengan 160 kali per menit. Kemudian kita akan menghitung pernafasan bayi selama 1 menit penuh dan juga memantau apakah ada apnu atau suara tambahan pada bayi. Nah, di sini kita akan memperhatikan tarikan dada pada pernapasan bayi dan juga pernapasan normal yaitu 40 sampai dengan 50 kali per menit. Kita lakukan dengan inspeksi. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan head to toe, dimulai dari kepala. Nah, kita akan mengukur sepanjang sutura sampai dengan fontanel. Di sini kita perhatikan apakah ada ketidaknormalan dan juga trauma, misalkan seperti pendarahan atau fraktur di kepala bayi. Apabila ada pembesaran disebut dengan hidrosefalus dan apabila ada pengecilan disebut dengan mikrosefali. Nah, C juga apakah ada selaput suksedanium. Yaitu pemeriksaan pada mata bayi. Di sini cek jumlah dan juga letak bola mata bayi. Kemudian cek juga pada konjungtiva dan retina apakah ada pendarahan atau tidak. Kemudian cek pada kornea apakah ada kekeruhan. Dan kemudian apakah ada sekret juga atau tidak. Nah, kemudian kita akan melakukan refleks eye blink atau memejamkan mata. Nah, di sini kita akan melakukan seperti sentuhan atau hembusan angin. Apabila bayi berkedip, artinya mata bayi normal. Apabila bayi tidak melakukan respon apapun, tidak berkedip, artinya bayi mengalami kebutaan. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan pada daun telinga pasien. Nah, pastikan dan periksa jumlah, bentuk, dan juga posisi dari telinga bayi sudah simetris. Kemudian pada tulang rawan telinga bayi biasanya sudah matang pada usia cukup bulan. Nah, kemudian juga pada daun telinga bayi pastikan sudah terbentuk dengan jelas. Nah, setelah itu perhatikan letak daun telinga. Apabila letak daun telinga bayi agak ke bawah, artinya bayi memiliki sindrom tertentu. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian hidung. Nah, di sini kita akan kaji bentuk dan lebar hidung pada bayi. Umumnya harus lebih dari 2,5 cm. Nah, kaji juga di sini apakah ada pendarahan atau tidak. Dan kemudian kita periksa apakah ada sekret atau tidak. Nah, kita kaji juga apakah bayi bernafas melalui hidung atau melalui mulut. Nah, kemudian kita periksa apakah adanya pernafasan cuping hidung. Jika cuping hidung mengembang menunjukkan adanya gangguan pernafasan. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bibir dan mulut. Nah, kita kaji apakah bentuk bibir pada bayi simetris atau tidak. Kemudian perhatikan apakah ada kelainan seperti bibir sumbing. Nah, kemudian kita juga perhatikan apakah daerah langit-langit dan mulut bayi ada bercak pada gusinya apakah ada bercak putih. Nah, kemudian juga kita akan kaji refleks
rooting atau mencari puting susu, kemudian juga refleks sucking atau menghisap, dan yang terakhir yaitu refleks swallowing, yaitu menelan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian leher bayi. Nah, umumnya leher bayi sangat pendek. Kita harus memperhatikan apakah leher bayi simetris atau tidak. Nah, kemudian kita akan memperhatikan pergerakan pada leher bayi harus baik, karena apabila tidak bisa bayi menggerakkan lehernya salah satu, artinya bayi mengalami kelainan pada tulang lehernya. Nah, kemudian periksa adanya trauma leher yang dapat menyebabkan kerusakan pada flexus brachialis. Nah, dan juga kita kaji refleks asimetrik teknik neck. Nah, kemudian terakhir yaitu lakukan perabaan untuk mengidentifikasi adanya pembengkakan atau pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada dada. Nah, perhatikan bentuk dada dan kesimetrisan pada dada bayi pada gerakan saat menarik nafas, apakah simetris atau tidak. Kemudian pastikan pada bayi cukup bulan puting susu sudah terbentuk dengan sempurna, dan juga auskultasi suara nafas dan juga suara jantung bayi. Kemudian periksa ictus cordis pada bayi letaknya pada ICS 4, sedangkan bayi yang cukup bulan pada ICS 5. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bahu, lengan, dan juga tangan bayi. Nah, di sini kita akan perhatikan panjang tangan bayi, kiri dan kanan apakah sudah simetris atau tidak. Kemudian kita lihat pada jari tangan bayi apakah sudah lengkap antara kiri dan kanan, dan perhatikan apakah ada kelainan atau tidak. Dan kita periksa apakah ada paronisia pada kuku yang dapat menginfeksi pada kuku bayi yang dapat menyebabkan pendarahan. Kemudian kita lakukan refleks Moro, yaitu apabila kita mendekatkan jari tangan kita ke bayi, tangannya akan menggenggam seperti ini, dari dia tangannya melebar menjadi menggenggam. Kemudian yang kedua yaitu refleks Almer grazing, yaitu apabila kita menaruh tangan kita di telapak tangan bayi langsung akan menggenggam seperti memeluk sesuatu, seperti itu. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan pada abdomen bayi. Nah, pertama kita perhatikan terlebih dahulu pada tali pusar, apakah basah, kering, atau juga berbau pada tali pusar bayi, dan lihat apakah ada tanda-tanda infeksi pada tali pusar. Kemudian kita akan observasi pergerakan abdomen, apakah sudah selaras dengan dada saat bernafas atau tidak. Dan kemudian kita akan melakukan auskultasi, bising usus, dan perkusi abdomen. Nah, kemudian kita akan melihat dan juga meraba pada abdomen bayi. Apabila abdomen bayi cekung, kemungkinan bayi akan terdapat hemia diafragmatika. Apabila pada abdomen bayi buncit atau cembung, kemungkinan ada tumor lainnya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada genitalia pada bayi. Nah,
Misalkan pada bayi laki-laki, panjang pada penis yaitu 3 sampai dengan 4 cm. Kemudian lebarnya yaitu 1 sampai dengan 1,5 cm. Dan cek juga pada skrotumnya harus dipalpasi untuk memastikan jumlah testis ada 2. Biasanya bayi yang cukup bulan skrotum sudah testis sudah turun pada skrotum. Kemudian apabila pada bayi perempuan kita harus melihat apakah labia mayora sudah menutupi labia minora. Kemudian pastikan lubang uretra terpisah dengan lubang vagina, dan juga terkadang terdapat pendarahan atau sekret di vagina bayi karena pengaruh hormon dari ibu bayi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada tungkai dan kaki pada bayi. Nah, periksalah kesimetrisan pada tungkai dan kaki dengan cara meluruskan pada kaki bayi, kemudian hitung juga jumlah pada jari kaki apakah sudah sempurna atau tidak, cek apakah ada kelainan juga atau tidak. Kemudian kita akan mengkaji refleks Babinski, yaitu mengusap pada dasar yang menonjol pada telapak kaki bayi. Kemudian perhatikan juga apakah jari-jari kaki pada bayi dapat terbuka dengan sempurna atau tidak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada punggung bayi atau spinal. Nah, dengan cara menelungkupkan bayi, kemudian kita lihat apakah ada abnormalitas pada punggung bayi, misalkan seperti ada pembengkakan atau ada lesung yang berisi rambut pada punggung bayi. Kemudian juga apakah ada kolumna vertebra pada punggungnya, kita perhatikan dengan seksama. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pada anus dan juga rektum bayi. Nah, periksa adanya atresia ani dan kaji posisinya. Kemudian mekonium secara umum keluar pada 24 jam pertama. Apabila mekonium tidak keluar sampai dengan 48 jam, artinya bayi mengalami mekonium block syndrome, yaitu obstruksi saluran pencernaan. Kemudian kita akan meriksa pada kulit bayi. Nah, kita perhatikan apakah ada edema, pembengkakan, warna, apakah ada ruam pada kulit bayi. Nah, kemudian juga apakah ada terlihat tanda-tanda infeksi atau tidak. Kemudian cek apakah ada bercak-bercak putih dan juga ada tanda lahir pada bayi. Nah, kemudian perhatikan adanya lanugo atau jumlah yang banyak terdapat pada bayi yang kurang bulan.